Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, Indonesia menurut UNESCO, UNESCO itu apa anak-anak? UNESCO itu adalah salah satu badan di bawah PBB yang menaungi masalah kebudayaan ya. UNESCO menganggap Indonesia adalah negara yang superpower di bidang kebudayaan. Kenapa? Karena kita memiliki kebudayaan yang sungguh luar biasa jumlahnya ya. Ada bahasa, ada suku, dan segala macamnya itu termasuk di dalamnya ada agama. Nah, agama kita banyak sekali ya. Ada berapa? Ada 6 ya. Yang mungkin negara lain tidak sebanyak kita ya. Nah, ada 6. Nah, kita akan membahas 2 di antaranya, yakni Hindu dan Buddha, yang sudah lama mengakar dalam sejarah Indonesia. Oke, next. Kita akan pertama membahas mengenai sumber sejarah Hindu-Buddha ke Indonesia. Sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan bangsa India ya. Kenapa India? Karena kedua agama tersebut memang berasal dari India anak-anak ya. Oke, kita menuju yang pertama dari negara India, yaitu ada kitab Jataka, Ramayana, dan Mahanidesa ya. Kitab-kitab tersebut intinya menyebutkan bahwa India itu sudah mengenal Indonesia ya. Untuk kitab Jataka dan Ramayana ini tidak pasti ya, dalam artian tidak menyebutkan secara pasti kapan India itu mengenal Indonesia. Namun kalau di kitab yang terakhir ini Mahanidesa disebutkan bahwa pada abad ketiga Masehi ya, India sudah mengenal beberapa tempat di Indonesia. Nah, itu menunjukkan adanya hubungan ya, hubungan antara India dengan Indonesia. Seperti apa hubungannya? Hubungan dagang pastinya ya. Kemudian next ada Cina ya. Di sini Bapak sebutkan ada perjalanan Fahian dan utusan Wenti ya. Untuk Fahian sendiri, yakni pada sekitar tahun 413 Masehi, Fahian melakukan perjalanan dari India ke Yepoti. Orang Cina menyebut Yepoti, atau kalau sudah diterjemahkan oleh sejarawan yakni Taruma Negara ya. Taruma Negara atau kerajaan di wilayah Jawa Barat. Kemudian ada lagi satu lagi utusan Wenti ya, yang dikirim dari Cina sana menuju ke Shepo. Kalau dalam bahasa Cina, Shepo yang dimaksud di sini adalah pulau Jawa. Oke, next ada dari Yunani, yakni kitab geografik ya, yang di situ ya diketahui Claudius Ptolemeus ya, seorang ahli bumi Yunani ya, kemudian menyebut nama Labadio yang artinya pulau jelai ya. Yang ini yang dimaksud adalah Yawa Dwipa atau pulau Jawa ya. Artinya dari Yunani sendiri menyebut bahwa India ini sudah ada hubungan dengan Indonesia. Kemudian ada dari prasasti. Nah, kita tahu ada salah satunya prasasti Yupa, yaitu prasasti kerajaan Kutai. Oke. Di situ banyak unsur Indianya ya. Kemudian ada kitab kuno. Kitab kuno ini kitab yang berasal dari daun lontar ya, yang berisikan aksara Jawa kuno ya, bahasanya juga Jawa kuno. Oke, kemudian ada bangunan kuno pastinya ya. Kita temui ada candi, stupa relief, dan arca yang itu menunjukkan bahwa itu adalah pengaruh dari India. Oke, next. Kita kemudian membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Menurut G.C. Van Leur ya, bahwa Brahmana datang ke Indonesia. Oke, sebelum ke situ, Brahmana kalian tahu nggak? Brahmana itu apa?
Brahmana adalah kaum pendeta, atau kalau dalam Islam ada Pak Kiai, ya, Ustadz, ya kan. Brahmana itu adalah ahli agama atau pendeta, ya. Teori ini menyebutkan bahwa para Brahmana ini datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku yang ada di Indonesia itu sendiri dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Apa itu melegitimasi? Artinya melanggengkan atau membesarkan kekuasaan yang ada di Indonesia. Oh, ini loh kekuasaan kepala suku kita yang ada di Indonesia, misalnya kayak gitu. Sudah setara dengan yang ada di India sana. Jadi orang Indonesia pada saat itu menganggap bahwa kekuasaan India atau kebudayaan India itu sudah besar. Jadi ketika kita mengundang mereka, ya kita akan mendapatkan nama yang besar juga, ya. Oke, berikutnya ada teori kesatria. Ini mohon maaf, PowerPoint-nya kalau di HP agak kacau kayak gini ya. Yang mengusulkan adalah FDK Bos dan RC Majumdar, ya, bahwa mengatakan bahwa prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India sana, kemudian meninggalkan India dan sampailah ke Indonesia, kemudian membuat sebuah kerajaan kayak gitu, ya. Next, teori berikutnya adalah teori Waisya. Menurut N.J. Krom, ya, seorang ilmuwan, seorang sejarawan, menyebut bahwa bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk berdagang, ya. Ini termasuk teori yang populer juga, ya. Karena zaman itu memang banyak perdagangan Indonesia dengan India. Nah, setelah berdagang mereka pastinya nggak akan langsung pulang, dan mereka kemudian menduduki tempat kita dan akhirnya menikah dengan penduduk pribumi. Nah, itulah yang menjadi teori yang bisa dikatakan populer, masuknya pengaruh Buddha, sorry. Ya, kemudian ada teori Sudra. Menurut Van Fiber, India banyak terjadi perang sehingga banyak pula tawanan perang. Indonesia dijadikan sebagai tempat pembuangan tawanan perang itu sendiri, ya, dan kemudian menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Next, ini yang terakhir, ada yang namanya teori arus balik. Ini yang sangat-sangat populer. Menurut Gecodes, ya, bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha, kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan apa yang sudah mereka pelajari di India untuk rakyat Indonesia, ya, untuk masyarakat Indonesia, ya. Begitu. Jadi orang Indonesia ke India kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Ini yang sangat populer seperti itu, ya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.